bimbang nih mau beli mobil second itu mendingan Matic-nya yang CVT atau yang AT. Ya. Nah, Bahasa umumnya kalau misalnya AT itu matic konvensional, kalau CVT itu dia sudah kayak pakai belting gitu ya. jadi Nah, dua puli menggunakan bed seperti kayak halnya motor ya. betul gitu ya. sekali, betul. Nggak akan sesemut CVT, dia tetap ada hentakan gitu loh. Jadi CVT itu pasti ada seperti itunya. Masih kerasa perpindahan giginya. Betul sekali. Konsumen itu ternyata pada saat mindahin gigi itu ya, atau dia berhenti gitu ya, langsung didorong aja tuh dari misalnya DN RP gitu, baru angkat rem tangan. Itu banyak yang salah. Itu cuman sebenarnya kamuflase aja, karena sebenarnya kalau di gigi drive ya, CVT itu sebenarnya continuous untuk RPM itu cuma naik aja. Jadi nggak ada bahasanya gitu, nggak ada. CVT itu diciptakan buat kenyamanan ya, bukan buat ugal-ugalan. Nah, betul, itu intinya. Jadi pengguna CVT itu harus orang-orang yang sabar, jangan asal bejek ya. Ngopi dulu biar nggak tegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hanif di channel Hanif Unif. Dan kali ini saya masih berada di bengkel Surya Berkah Motor. Akan membahas Matic kembali ya. Siap. Kalau yang belum lihat video kemarin, kita udah bahas seputar Matic penggantian. Ntar bisa ditonton nih di pojok kiri atas. Dan kalau mau belum sempat nonton juga, nanti bakalan kita taruh linknya di deskripsi. Dan sekarang saya berada di Surya Berkah Motor kembali buat ngebahas tentang otomotif yang harus kalian simak buat bisa dijadikan referensi atau panutan, karena ini orang hebat sekali. Amin. Tapi saya selamat malam nih. Selamat malam. Tapi dengan ngintip-ngintip sedikit yang terkait sama video kemarin, ternyata kalau saya lihat gitu ya dengan kasat mata saya, banyak banget orang yang satu tertarik, yang kedua banyak yang belum ngerti gitu ya, bedanya itu flashing dengan cuci body valve itu apa, terus setiap keunggulannya apa, setiap kekurangannya apa gitu ya. Ya, ternyata tuh audiensnya Mas Hanif tuh ternyata banyak ngasih inputan terkait video yang kita kasih itu. Padahal itu kan kalau menurut saya, itu menurut saya sih sedikit video yang kontra terhadap yang namanya flashing, seperti itu. Jadi mungkin kita akan lanjut, mungkin sedikit kayak part 2 kali ya. Iya, boleh. Oke. Kita bahas ulang. Sambil ngerokok aja. Siap. Sekian lama terus baru dilanjut lagi ya. Kalau dari saya pribadi sih ngelihat, atau saya lihat dari komentar di YouTube-nya Mas Hanif, bahwa di sana juga banyak yang ternyata menceritakan pengalaman mereka setelah misalnya di flashing, terus ada yang juga dari flashing dulunya berpindah akhirnya coba buat cuci body valve, terus ganti filter ya. Jadi mungkin hari ini kita bahasnya tips dan trik buat memilih mobil second ya, karena kebetulan mostly ini kan udah mendekati mau puasa, mungkin suasananya mau mudik lebaran ya. Ya, yang mau beli mobil second terutama. Nah, untuk mudik lebaran itu kan identik dengan macet. Nah, macet itu pasti orang milihnya enakan Matic nih, nggak nginjek-injek kopling gitu kan ya. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang orang pada bimbang, yang namanya Matic itu kan sebenarnya ada nggak cuman CVT sama AT kan ya, ada dual clutch dan lain sebagainya. Cuman yang terkenal di Indonesia adalah yang CVT sama AT. Nah, orang pada bimbang nih mau beli mobil second itu mendingan
Matic-nya yang CVT atau yang AT. Iya. Nah itu mungkin Bang Surya bisa ngejelasin kelebihannya AT itu gimana, kelebihannya CVT itu gimana, dan dari segi perawatan, biaya atau kerusakannya lebih rentan yang mana Oke. untuk mobil second ya. Jadi sebelum kita ngebahas apa tadi, konteksnya lebih apa namanya, lebih concernnya masalah AT dan AT CVT. sama CVT. Orang kebanyakan kalau nanya sama saya, Bang, saya mau beli mobil second Matic, mendingan AT apa mendingan CVT ya? Nah, Oke, kayak gitu. siap. Tentu gini, semua dari pilihan itu kan tentu ada plus minus ya, tentu ya. Tapi sebelum membahas ke ranah ke situ, saya bahas dulu nih. AT kan itu singkatan dari automatic transmission. Sedangkan kalau misalnya CVT itu continuous variable transmission gitu ya. Nah, jadi kalau bahasa umumnya, kalau misalnya AT itu matic konvensional, kalau CVT itu dia sudah kayak pakai belting gitu ya. Jadi Nah, dua puli menggunakan bed seperti kayak halnya motor ya. betul gitu ya. sekali, betul. Seperti logikanya kita di motor-motor matic ya, yang ada puli depan dan puli belakang. Dia seperti itu. Nah, untuk kalau di saya pribadi sih, concernnya kalau misalnya melihat kebutuhan ya, sebenarnya lebih ke kebutuhan nih. Kalau saya pribadi, kalau misalnya untuk matic itu, kalau misalnya untuk yang kerjanya berat, terus yang pressure-nya berat gitu ya, tentu itu pasti korelasinya lebih bagus AT. Nah, tapi kelemahan AT adalah shifting atau untuk perpindahan giginya lebih tidak sesmoothnya CVT. Jadi agak kasar kayak gitu ya. Betul, jadi tetap di shiftingnya itu atau perpindahan giginya tetap ada kayak satu jeda. Yang kedua pasti nggak akan sesemut CVT, dia tetap ada hentakan gitu loh. Jadi shifting itu pasti ada seperti itunya. Masih kerasa perpindahan giginya. Betul sekali. Terus kalau misalnya secara maintenance menurut saya pribadi, selagi orangnya satu dia paham penggunaan matic itu harusnya seperti apa. Yang kedua, interval penggantian oli matic AT itu per berapa kilo gitu ya. Terus apa ya? Yang terakhir tuh cara pakai. Banyak yang salah banget tuh di cara pakai, karena banyak saya nemuin, saya juga ibaratnya ngelihat langsung di bengkel gitu ya. Konsumen itu ternyata pada saat mindahin gigi itu ya, atau dia berhenti gitu ya, langsung didorong aja tuh dari misalnya DN RP gitu, baru angkat rem tangan. Itu banyak yang salah. Nah, akhirnya saya edukasi di lapangan. Nah, jadi kebanyakan itu nanti akibat dari kesalahan pengoperasian dari tuas matic itu, banyak yang tiba-tiba jadi maticnya jeduk, terus ibaratnya nggak halus lah, intinya seperti itu. Nah, terus kalau untuk yang CVT, kalau untuk kelebihannya dia tentu lebih halus ya. Lebih halus, perpindahan giginya aja nggak terasa kayak gitu ya. Terus kalau untuk konsumsi bahan bakar dia lebih bagus ya, lebih bagus CVT. Betul. Karena sebenarnya kalau saya research sendiri, sebenarnya shifting yang ada di matic itu, di matic CVT itu cuman sebenarnya kamuflase aja. Karena sebenarnya kalau di gigi drive ya, CVT itu sebenarnya continuous, untuk RPM itu cuma naik aja. Jadi nggak ada bahasanya gitu, nggak ada. Jadi sebenarnya dia di continuous saja, maka perpindahan shifting di CVT itu smooth gitu. Nah, terus kalau untuk secara perawatan, untuk rata-rata oli CVT di mobil terkait ya yang gunain CVT biasanya itu lebih dikit. Malah perawatannya lebih dikit. Oli itu lebih dikit malah CVT ketimbang AT. Gitu tapi kan harga olinya lebih mahal CVT. Betul, karena dia mengandung silika dan lain-lain ya. Yang dominan itu karena gesekan dari antara belt dengan si puli CVT-nya itu lebih tinggi gitu ya. Jadi konsistensi temperaturnya lebih tinggi, ibaratnya temperaturnya lebih tinggi di CVT gitu. Nah, terus untuk perawatan tadi ya, oli kan lebih dikit ya. Yang berikutnya dia menggunakan filter, rata-rata kalau CVT itu filter atas dan filter bawah. Jadi dua nih filternya. Dua filter. Ya, terus dominan dia, kalau biasanya kalau AT kan coolernya di radiator nih di bawah. Nah, kalau CVT enggak, dia nempel di transmisinya ya. Betul. Jadi ada cooler eksternal yang nempel langsung di transmisinya seperti itu. Dan nggak dikit juga nih.
dari kita sendiri itu kan customer kita nambahin cooler lagi. Ya semacam kayak oil cooler lah sejenisnya, kita nempelin di depan apa namanya depan radiator atau di depan bumper bagian bawah supaya lebih dingin lagi. lebih dingin, udara bebas yang menyerap ke situ lebih dingin. Nah, kalau untuk secara penggantian olinya antara CVT sama AT, rentan waktunya lebih cepatan mana? Kalau saya sih untuk saat ini ya, untuk saat ini tetap kalau untuk ke customer kita pribadi itu tetap mengingatkan bahwa CVT ini gesekannya lebih tinggi. Tetap ke CVT saya ingetin kalau bisa intervalnya lebih dipercepat. Lebih dipercepat ya, CVT. Karena gini kan, kalau misal kita bahas teknisnya nih, saya nggak tahu juga, belum ngedalamin juga secara tekniknya di Toyota. Sekarang kan belt itu banyak ya. Maksudnya ada yang gunain beltnya benar-benar kayak rantai. Iya. Ya, ada belt yang dibalutnya cuma dibalur. Kalau Honda kan kayak dibalur seng, terus kayak ada rantai yang cuman apa V-shape gitu, ya gepeng. Kalau yang untuk saat ini yang setahu saya yang kuat-kuat itu CVT itu ada di kayak Subaru, bener-bener mostly dia kayak rantai, tapi pinggirannya itu ada kayak semacam damper. Makanya sebenarnya mungkin belum dikembangin di apa namanya di pabrikan mobil Jepangan yang umum di Indonesia gitu. Makanya rentan banget kita dengar CVT jebol di jalan. Itu makanya yang sering jadi pertanyaan di kolom komentar kami itu, Bang, saya mau beli CVT, ya silakan. Saya mau beli CVT tapi banyak berita katanya belnya putus lah, rontok lah dan lain sebagainya. Nah, itu penyebab utamanya memang kualitas CVT-nya yang kurang bagus, atau penggunaan kita yang salah, atau perawatannya yang kurang benar, atau gimana itu biasanya. Kebanyakan dia nemuin CVT rontok. Kemana lagi rame kayak gitu. Betul. Jadi saya juga nggak bisa memungkirin bahwa ini kita kan bengkel posisinya di depan tol Jatikarya ya. Jadi saya aja dapat dari exit tol Jatikarya aja udah beberapa mobil. Dan brand itu selalu dari brand H. Iya. Bukan karena Mas Hanif dari Toyota ya, gitu loh. Jadi gini, kalau menurut saya pribadi, ya, isu itu terjadi itu pengguna, jadi berarti salah penggunaan, salah pengoperasian. Betul. Dan saya itu nggak sekali dua kali. Kita sebut aja. Nah, sorry tadi terputus ada iklan. Jadi di saya pribadi juga selaku ibaratnya apa namanya orang yang selalu berkecimpungan di bengkel gitu ya. Nggak sekali dua kali juga tuh nemuin ibaratnya customer ternyata mostly dia dari pabrikan H, kilometernya ternyata udah menyentuh mau 300.000 dan ternyata memang ini orangnya pemakaian apik gitu ya. Dan ternyata ibaratnya memang orang yang mostly itu lebih dewasa secara psikologis, ibaratnya penggunaan mobil, terus ibaratnya orangnya lebih kalem, tahulah cara-cara ibarat kiat-kiat gunain mobil. Dan ibaratnya kalau ditanya juga, ini orang nggak awam tentang CVT, tapi tentu yang namanya kita selaku apa namanya pihak bengkel pasti kita ingin report dong ya ke customer. Pak, ini filter matic atas dan bawahnya udah pernah diganti belum mas, coba cek sekalian. Akhirnya mas kita kasih tahu, dan begitu ternyata dia ngelihat apa namanya gram-gram atau residu-residu hasil gesekan apa namanya puli dengan bel CVT gitu ya, ternyata baru ya udah mas ganti aja, parah ternyata ya gitu. Jadi kesimpulannya di saya pribadi, balik lagi tadi poinnya ke CVT itu gitu ya. CVT itu penggunanya gitu loh. Satu penggunanya. Cara gunanya, ini tepatnya lebih tepatnya itu cara gunainnya. Karena CVT itu nggak cocok buat orang yang suka apa namanya kick down, lepas gas gitu. Yang berharap bahwa apa namanya power atau traksi mobil itu instan. Makanya bukannya saya apa namanya pro terhadap Toyota, tidak ya. Tapi saya kan mostly research gitu ya. Belum ada kan mobil ibaratnya setahu saya loh ya. Jadi tolong nanti dari viewer atau audiensnya Mas Hanif, kalau misalnya saya salah boleh diralat. Saya belum pernah nemuin tuh mobil sejenis Jeep atau mobil-mobil heavy duty yang besar misalnya gitu, dia menggunakan CVT. Ada nggak di Toyota? Belum nemuin sih. Belum nemuin, nggak ada kayaknya.
Nah, karena memang tadi CVT itu buat apa namanya, buat nyaman gitu ya. Kayak Mas Hanif tadi juga sempat singgung itu seperti mobil Alphard. Velfire. Iya, kebanyakan CVT kan kalau di Toyota kan adanya ya di Alphard, di Velfire. Kalau sekarang ada sih yang di murahnya Agya, sekarang CVT. Ya, Avanza terbaru gitu kan. Itu sekarang menggunakan CVT. Jadi intinya CVT itu diciptakan buat kenyamanan ya, bukan buat ugal-ugalan ya. Nah, betul, itu intinya. Jadi pengguna CVT itu harus orang-orang yang sabar, jangan asal bejek ya. Ya, makanya kita nggak heran juga nih kalau misalnya orang dengan penggunaan CVT mostly dalam tanda kutip dia secara emosionalnya bagus gitu ya. Nggak ibarat dia pengen ugal-ugalan di jalan gitu ya. Pasti itu average bahan bakarnya tentu lebih irit. Tentu. Nah, ini juga yang bisa jadi perhatian. Banyak orang yang nanya di kolom komentar kemarin, tapi CVT itu tenaganya lemot ya, tenaganya lelet ya. Nah, ya kalau dari saya pribadi tadi kan udah kita bahas konteksnya tuh. Jangan berharap untuk di CVT, memang CVT itu tergantung peruntukannya. Jangankan itu, banyak yang datang ke kita juga mobil nih. Maksudnya saya belum pernah nemuin nih kalau kasus di Toyota kayaknya deh ya. Tapi ini di brand salah satu Jepangan juga. Dia ngomong bahwa CVT-nya nggak bisa naik. Misalnya dia nanjak nih ke Diek atau ke Bromo gitu ya. Tiba-tiba yang tanjakan ekstrim gitulah ya. Nah, dia itu masuk ke safe mode. Saya nggak tahu nih karena misalnya di CVT-nya Toyota begitu nggak safe mode nggak dia. Safe mode itu tiba-tiba udah nggak bisa digas dan dia butuh. Setahu saya itu safe mode dibikin karena yang namanya inputan dari AT-temp atau CVT temperatur, bahwa kalau misalnya temperaturnya udah mendekati overheat, dia akan matic-nya dibikin lemot dulu, masuk ke safe mode, disuruh berhenti sampai matic itu adem baru bisa lagi. Itu modelnya, ya. Nah, setahu saya juga secara maksudnya teknis di lapangannya, bahwa CVT itu dia memiliki yang namanya G sensor atau kalau di Toyota kalau nggak salah ya akselerasi sensor namanya. Jadi rata-rata di bawah jok dia melihat yang namanya geometri mobil, itu posisinya ada di posisi datar, posisi turun atau posisi nanjak. Nah, korelasinya adalah ya bahwa distribusi power tadi ke puli ke puli yang diteruskan ke bel gitu ya, dan baru ke roda nanti. Jadi dia mengetahui posisi mobil ini posisi datar, nanjak atau turun. Karena nanti korelasinya itu bekerja ke yang namanya body valve, terus derajat dari puli, seperti itu. Berarti itu semua sistem udah komputerisasi semua ya? Sangat komputerisasi. Jadi udah dipikirkan sedemikian rupa. Iya. Makanya kadang saya kadang agak aneh gitu ya, dan nggak relevan buat saya. Di salah satu brand misalnya ada mobilnya menggunakan CVT, tapi mobilnya dimodif dengan sedemikian rupa, berharap speknya mobilnya kencang, powernya ibaratnya pasti lebih gede, tapi nggak akan reliable gitu dengan kekuatan mesinnya kencang gitu ya, horsepowernya besar, tapi akan slip di CVT. Iya. Tapi kalau kayak di motor itu kan CVT-nya banyak ada yang bisa dimodif, di mobil gimana itu? Itu sangat berbeda. Nah, perbedaannya kenapa? Ini kan gimana ya kita nyebutnya? CVT di mobil diciptakan itu dengan komputerisasi gitu ya. Walaupun sekarang saya tahu itu ngikutin dikit ya. Kayak NMAX itu ada NMAX turbo yang variabel besar derajat puli bisa digeser. Tapi pertama kita harus tahu dulu bahwa beltnya di motor itu menggunakan bel karet. Nah, sedangkan belting yang ada di CVT mobil itu dia baja yang ada dilapisin damper lah. Damper pinggirnya. Ya. Jadi itu dari gaya friksi aja udah beda, panasnya beda, dan ibaratnya satu poin dulu yang kita harus sadari adalah power high to ratio-nya udah beda. Ya. Power high to ratio-nya udah beda. Jadi beban mobil dengan kinerja transmisi dan mesin itu harus imbang. Makanya tuh kalau di brand sebelah tuh, mobilnya nih saya bilang mobil MPV, mobil besar, sejenis-jenisnya sebesar-besarnya Alphard lah, gitu. Dan itu sering banget kayak gitu.
Kalau nanjak udah dipaksa dia masuk ke safe mode, nggak mau lagi dia apa-apain. Nah, kalau udah masuk safe mode kayak gitu, maksudnya dia ada peringatan terus kita harus berhenti, atau sebenarnya itu cuman mode buat ngedinginin si oli CVT tapi kita masih bisa buat jalan, atau gimana itu? Setahu saya gini, kalau mungkin maksudnya setelah nanjak, kalau misalnya ketemu datar lagi, dia mungkin akan lemot aja. Karena tadi inputannya berasal dari CVT temperatur, gitu ya. Jadi maksudnya inputan tadi terus disalurkan ke TCM, akhirnya Matic ini dibikin kayak semacam bodoh dulu, supaya nanti tidak merusak. Gitu ya, menurut saya sih lebih oke seperti itu ketimbang ibaratnya brand yang sebelah tiba-tiba kita lagi ngebut terus Matic-nya tiba-tiba overheat terus jebol gitu di jalan, itu malah lebih bahaya. Iya. Gitu. Jadi berarti itu bukan kekurangan ya sebenarnya, memang sengaja dibikin lemot karena dia temperaturnya udah melebihi, ya kan? Menurut saya itu ide insinyur yang sangat bagus. Karena banyak juga nih, salah satu ada audiensnya Mas Hanif, saya baca di komenannya membahas masalah misleading. Sebenarnya gini, tugasnya saya ya selaku pemilik dari bengkel umum gitu, saya research nih kekurangan dari brand ini apa, terus kelebihannya apa, itu sih sebenarnya. Terus misalnya apakah dengan situasi setempat atau misalnya kondisi jalan yang kita lalui setiap hari itu misalnya akan works seperti itu. Misalnya anggaplah contohnya seperti ini, kita tinggal di daerah pedesaan yang kebanyakan gitu ya, karakteristik jalannya itu naik turun, banyak pegunungan, perbukitan. Tentu dari penggunaan oleh mesinnya sudah beda. Ya. Penggunaan ibaratnya interval penggantian oli udah beda, interval penggantian oli Matic juga udah beda. Gitu loh. Jadi kita harus sadarin dulu nih bahwa saya juga nggak bisa pungkirin misalnya mobil ini adalah LCGC, mobil ini adalah misalnya hatchback. Itu kan mobil yang menurut saya pribadi ya tidak cocok dan tidak reliable gitu kalau misalnya tinggal di pedesaan yang karakteristiknya itu misalnya perbukitan, banyak nanjak gitu loh. Kalau suhu sekitar misalnya kayak Dieng itu kan lebih dingin dibandingkan Jakarta yang lebih panas. Itu untuk perawatan olinya atau penggantian olinya beda atau bisa disamaratakan? Ini kita konteksnya di Matic. Di Matic. Tentu sebenarnya kalau secara interval malah saya nyaraninnya lebih cepat. Kenapa? Lebih cepat di panas apa dingin? Apanya nih? Suhu udara. Suhu udara? Enggak, suhu udara itu kan mungkin faktor utamanya menurut saya beban kerja dulu. Beban kerjanya kalau misalnya kita anggaplah misalnya di perbukitan pergunungan gitu ya, area kita ibaratnya tinggal, kan itu pasti beban kerjanya tinggi. Dimana ibaratnya pressure kerja dari Matic itu tentu berat. Lebih berat kan ya. Karena suhu udara. Kalau misalnya suhu udara di luar, jangankan ibarat kita bicara Matic, oli mesin aja itu harus yang namanya kita pakai oli mesin yang antifreeze gitu loh, supaya oli ini tidak membeku gitu loh. Berarti yang SAE-nya lebih cair. Betul, banyak yang terjadi seperti itu. Karena pasti kita akan memperhitungkan bagaimana caranya oli ini jangan sampai mencapai titik beku. Iya. Gimana nih? Udah jelas apa belum nih? Yang mau beli mobil second, mau milih Matic-nya yang tipe AT atau CVT? Kalau dari pembahasan kita kayaknya udah cukup gini ya. Cukup sangat cukup sih. Kalau enaknya gini sih sebenarnya, saya pengen maksudnya coba deh audiensi kita itu maksudnya kita juga pengen berinteraksi sama audiensnya Mas Hanif. Mostly apa sih yang menurut mereka tuh membingungkan, atau ada kata-kata dari audiensnya Mas Hanif ke saya kan misleading nih. Tapi saya di situ bertugas karena saya selaku pemilik bisnis di bidang otomotif, ingin mengedukasi gitu. Tapi yang namanya sosial media, ibaratnya berbeda pendapat. Karena dapat tadi inputan dari sono kayak gini, dari sono kayak gini, dari sini kayak gini. Karena ibaratnya juga kayak kita aja lah, ibarat kerja Mas Hanif di Toyota, saya bengkel umum, cara pegang aja udah pasti beda gitu loh kan, cara riset analisa beda, terus ibarat tindakannya udah pasti beda. Makanya kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan di kolom komentar nanti ya. Boleh. Nanti
kalau memang saya bisa jawab, kita jawab. Nanti kalau memang belum ada titik temunya, kita bahas ulang. Boleh, boleh, Oke, boleh. siap. Tapi nanti boleh juga sih kayak Mm-mm. kemarin kan Mas Hanif tag-nya di TikTok saya ya. Karena saya sebenarnya mostly lebih sering atau lebih maintenance buat Instagram gitu ya. Dan nanti boleh tag juga Instagram kita, Instagram saya gitu ya. TikTok juga boleh. Sebenarnya TikTok itu dipegang sama adminnya bengkel. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang menurut mereka itu membingungkan, boleh nanti di tag ke saya. Ya kalau misalnya saya bisa jawab, akan saya jawab segera. Seperti itu. Jadi lebih enak nggak sih? Iya. Oke, cukup sekian ya. Cukup. Kalau kiranya sekian video yang bisa kita bagikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, komennya, like, share, supaya video